Datang juga lo akhirnya. Iya, ada yang mau gue omongin sama lo. Maksud lo apa sih tadi? Ya di meeting tadi. Maksud lo apa? Lo tuh punya ambisi apa sih sebenarnya di sini? Gak usah so bodoh. Gak usah pura-pura bego. Lo jangan main-main sama gue ya. Lo tahu kan, development plan gue itu spot on. Zero mistakes. Gue udah bilang dan gue udah terangin pros and cons-nya. Oke, setiap keuntungan yang bisa kita dapat, bagaimana ekspansi ini akan membuat perusahaan ini menjadi force yang bisa lebih besar lagi. Tapi lo dan lo lagi yang selalu bikin direksi ragu dengan plan gue. Mau lo apa sih sebenarnya? Lo pengen posisi gue? Kalau bukan itu terus apa? Lo ada masalah apa sama gue? Apa? Apa yang gak gue lihat? Restrukturisasi apa maksudnya? Hah? Plan itu udah melalui 3 iterasi ya. 2 sesi review dengan direksi dan 1 audit internal. Udah di-approve kemarin pagi. Lu mau ngomong apa lagi? Bukan mau ngomong apa lagi sih, lu ngapain ngomong seperti tadi? Terlalu ambisius. Kalau kita nggak ambisius, kita nggak ada di sini, men. Kalau kita nggak ambisius, lu nggak akan kerja di sini. Emang lu nggak ambisius? Bisa lu sampai dengan mendapatkan ya posisi lu sekarang. Head of Creative Strategy of PT Nusantara Capital. Lo pikir kalau lu nggak ambisius dari saat lu kuliah, dari saat lu pertama kali masuk ke sini, menginjakan kaki di sini, kalau lu nggak punya ambisi, emang bisa ada di posisi sekarang? Ya terus maksud lo apa? Hah? Lo seperti merendahkan gue di dalam tadi. Lo pikir gue bikin ini tuh kayak anak kemarin sore? Iya. Oke, apa-apa. Lu pengen gue apa? Yaudah, kalau emang ada yang lu mau submit secara formal, lu bisa submit sebelum itu terjadi. Lu kan bisa nyuruh bawahan lo, ya kan? Ketemu bawahan gue, bilang ada yang mau disampaikan dan segala macam. Gak usah kayak tadi. Bikin gue malu, tau gak? Data yang gue pakai itu untuk proyeksi Q3. Emang ada masalah apa? Iya, itu sumbernya laporan dari internal berapa? 6 bulan yang lalu, so what? Itu masih cukup. Itu masih recent. Gak ada masalah. Perubahan terjadi di lapangan. Tren terjadi perubahan. Tapi gak. Oke. Lu pengen gue pakai data yang lebih recent lagi. Yang lebih aktual lagi. Karena apa? Ya karena ini. Oke, dengerin. Bukan maksud gue untuk ngelangkahin lo. Tapi gue rasa dengan gue mengerjakan ini dengan tim gue, tanpa perlu koordinasi dengan lo, itu cukup. Karena lo sendiri juga udah sibuk kan? Iya sih, semua orang sibuk di sini. Well, gue bukan sengaja gak mau koordinasi sama lo ya. Tapi gue ngerasa emang gak butuh aja. Ya karena tim gue udah bisa handle. Dan lu lihat sendiri saat presentasi tadi kan. Lu lihat sendiri kan. Lu tuh cuma jealous. Sama gue. Lu pengen kan. Lu pengen posisi gue kan. Ya terus apa lagi kalau bukan itu?
dengerin gue ya. Setiap apa yang gue utarain, lu selalu vokal, lu selalu kritisi. Oke, direksi udah oke, manajerial udah oke, ya. Setiap hal gue udah bikin semeticulously mungkin. Semuanya udah gue pastiin gak ada masalah. Tapi lu ngeliat ada satu titik hitam di situ, dan langsung lu, nih. Salahnya di sini dan. Ya emang sih saat meeting itu, ya kita harus, well, setiap hal itu memang harus dilihat agar nggak menjadi masalah di kedepannya nanti. Tapi somehow gue ngerasa kalau ini tuh personal. Ya, gue ngerasa ini tuh kayak personal gitu. Even saat lo yang ada di depan sana, yang presentasi, yang mengutarakan pakai setiap planning lo sebagai head of creative strategy yang lo buat dengan tim lo sendiri, yang juga, well, lo sangat-sangat bisa diajak untuk koordinasi, dan tim gue sangat oke saat bekerja dengan tim-tim lo. Mereka bilang semua berjalan dengan lancar. Dan gue menerima laporan itu, gue gak hancurin muka lo di depan-depan direksi-direksi itu. Gak ada. Oke. Setiap gue ada masalah, gue datangnya ke lo. Seperti ini. Bukan kayak tadi. Kenapa sih? Masalah apa? Kalau lu punya masalah sama gue, lu bilang. Dengerin gue, lu jangan pergi. Ya gue emosional benar. Karena pekerjaan ini segalanya buat gue. Lu anggap remeh ini bukan? Ya terus kalau lu nggak anggap ini remeh, terus apa? Hah? Ya gue emang nggak tahu lo. Gue nggak tahu arah lo mau kemana. Tapi listen, dengerin. Yang kerja di sini yang kerja di sini bukan cuma lo. Oke? Tim-tim gue udah kerja capek. Yang begadang, panas-panasan di luar, nyari data. Dan lo dengan gampangnya bilang dia gak becus kerja. Siapapun yang bikin presentasi tadi, yang mengolah data tadi. Lo dengerin ya. Lo kalau ada masalah sama gue, lo datang ke gue. Gak usah lo apa-apain tim gue. Itu anak-anak gue. Lo dengerin ya. Lo dengerin baik-baik. Oke, maaf. Gue sedikit emosional. Dengerin ya. Kalau lu punya masalah ke gue, kalau gue bikin salah ke lo datang ke gue, lo utarain. Oke? Kalau lu nggak suka sama gue, lo bilang. Gue tahu gue bukan orang yang paling baik di kantor ini. Oke? Gue bukan orang yang paling gampang diajak komunikasi. Mungkin gue orang yang sedikit sombong di sini. Gue nggak tahu gue udah bikin salah apa ke lo. So, kalau lo punya masalah ke gue, datangnya ke gue bukan ke anak-anak gue. Lo ngerti kan? Lo ngerti gak? Oke. Dengerin dulu. Iya, ada lagi yang mau gue utarain. Gue minta maaf kalau gue terlalu emosional. Gue minta maaf kalau gue kesannya seperti I don't know, suara gue mungkin terlalu kasar. Dan gue minta maaf gue gak koordinasi dengan tim lo karena gue ngerasa I don't know. Ya gue juga gak terlalu suka sama lo yang
yang selalu cari-cari masalah sama gue. Gue anggap kritikan lo itu baseless dan terlalu emosional dan personal. Dan gue yakin itu benar. Dan gue bisa lihat di raut muka lo. Gue yakin kayaknya gue pernah bikin salah sama lo. Dan lo bukan orang yang gampang memaafkan mungkin. I don't know. So, gue minta maaf soal gak ada koordinasi itu. Dan gue harap kita bisa kerja sama lagi. Dengan lebih baik daripada ini. Gue minta lo gak usah mengkerdilkan usaha anak-anak gue. Ngerti kan? Oke. Iya itu aja. Oke. Bye. Kalau gitu untuk sekarang.